Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Jangan bilang masalah ini sebenarnya menargetkanku. Klien terkejut, hingga seketika menjadi sangat waspada. Sebagai seseorang yang pernah mengalami beberapa kejadian serupa, ia memiliki kompleks penganiayaan yang cukup kuat. Ini memang sangat mungkin. Mother Tree of Desire menggunakan mimpi untuk menyampaikan wahyu kepada Flight Ken, tepat ketika aku tiba di Pulau Orafi, dan mulai menyusun rangkaian rencana. Hari pertama aku bertemu Build Brando adalah hari ketika sekte naturisme mengadakan ritual agar gelandangan pengganti itu mati karena kerakusan. Jika target mereka adalah Admiral Amirius, maka rencana itu harus memastikan tidak ada kekurangan sosok pengganti, serta memastikan dia tidak bisa menemukan pembantu tambahan atau cara lain untuk menyembunyikan kepergiannya. Namun jelas, hal ini tidak dapat dipastikan. Keterlibatanku adalah buktinya. Jika targetnya adalah aku, maka masalah sebelumnya menjadi masuk akal. Klien menggunakan kemampuan clownnya untuk mengendalikan ekspresi wajah saat ia menatap Flight Ken dengan muram. Dengan teori seperti itu, semakin banyak pertanyaan bermunculan di benaknya. Tapi bagaimana mereka bisa yakin bahwa Build Brando akan mencariku? Berita tentang Germain Sparrow yang mampu berubah menjadi siapapun disebarkan oleh Vice Admiral Elmond Tracy. Itu adalah faktor di luar kendali Mother Tree of Desire. Tentu saja, jika dilihat dari sudut pandang lain, justru karena tersebarnya berita ini dan kedatanganku di Pulau Orafi, Mother Tree of Desire mengirim wahyu dan menggerakkan rencananya. Tapi kenapa dia ingin mengkorupsiku? Dendamku dengan Rose School of Thought belum sampai pada tingkat yang bisa menarik perhatian dewa jahat. Yang kulakukan hanyalah membunuh Wraith urutan 5, Zombie urutan 6, dan Werewolf urutan 7 bersama Nona Sharon dan Marik, lalu merebut Scarlet Lunar Corona dan botol racun biologis. Perburuanku terhadap Admiral of Blood bahkan dihentikan sebelum dimulai. Itu hanya sebuah gagasan yang tak pernah diwujudkan. Satu-satunya hal nyata hanyalah pembunuhan Steel Mafeti. Tindakan balas dendam yang dihasilkan dari semua ini seharusnya bahkan tidak melampaui perhatian seorang Santo. Apakah ada sesuatu yang istimewa dariku yang beresonansi dengan suatu item yang terbentuk dari aura Mother Tree of Desire di pulau ini? Saat aku pertama kali menginjakkan kaki, tapi aku tak pernah mengalami reaksi abnormal apapun dari artefak suci yang ditinggalkan dewa lain di Backlund maupun kota Tingen. Selain itu, aku telah meramal masalah ini di atas kabut kelabu dan menerima wahyu bahwa kematian gelandangan itu hanyalah kebetulan semata. Itu bukan diatur oleh makhluk legendaris atau artefak tersegel tingkat 0, namun hasil akhirnya justru berbeda. Ini pertama kalinya ramalan di atas kabut kelabu benar-benar terganggu, dan aku bahkan tidak menyadarinya. Pikiran klien terhenti ketika ia menyadari masalah paling serius. Saat kasus yang melibatkan 008 dulu, yang kudapatkan hanyalah wahyu yang tidak efektif, bukan hasil yang terganggu. Jadi, ini adalah kekuatan yang melampaui artefak tersegel tingkat 0. Mother Tree of Desire secara pribadi mengganggu masalah ini, dan dia adalah dewa sejati. Namun, sangat sulit bagi 7 dewa untuk mempengaruhi dunia nyata. Harus ada ritual yang sesuai. Benar, aku juga pernah meramal resiko berakting sebagai Amirius di atas kabut kelabu, dan menerima wahyu bahwa resikonya dapat diterima. Hasilnya memang sesuai dengan perkembangan situasi, jadi ramalannya tidak terganggu. Semakin dipikirkan, klien justru semakin bingung. Yang paling sulit dipahami adalah, jika target korupsi itu adalah dirinya, mengapa ia tidak mengalami cobaan berat apapun, dan justru menyelesaikan masalah ini dengan cara yang relatif sederhana. Ini membuat pengaturan Mother Tree of Desire tampak seperti lelucon. Sambil memikirkan hal itu dengan perasaan berat, klien hampir menghancurkan Flight Ken. Ia kembali bertanya untuk memverifikasi dugaannya. Yang mengejutkannya, sekte naturisme tidak mengadakan ritual apapun untuk meminta Mother Tree of Desire mengganggu ramalan selama sepekan terakhir. Mereka juga tidak membuat pengaturan khusus yang ditujukan untuk kegagalan proyek tersebut. Aneh. Klien mengeluarkan koin emas dan melemparkannya sebagai konfirmasi terakhir. Bahkan tanpa ramalan,
Ia hampir yakin bahwa Flight Ken tidak berbohong. Pertama, pria itu sudah berada di ambang kehancuran mental, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengarang kebohongan yang masuk akal. Kedua, jawaban Flight Ken mengikuti logika, dan sepenuhnya mengonfirmasi hal-hal yang sengaja klien simpan untuk dirinya sendiri. Koin emas itu jatuh ke telapak tangannya yang terbuka, dengan potret raja menghadap ke atas, menandakan hasil positif. Dikombinasikan dengan pernyataan ramalan, klien akhirnya memastikan bahwa Flight Ken tidak berbohong. Setelah sementara menekan kebingungannya, ia kembali mengalihkan pandangannya ke Flight Ken, dan bertanya tanpa senyum sedikit pun. Apa saja perbuatan yang pernah kau lakukan di masa lalu, yang melanggar hukum kerajaan atau norma moral masyarakat? Flight Ken tertegun beberapa detik, sementara kondisi mentalnya tampak membaik seketika. Dari sudut pandangnya, rencananya terhadap Admiral Amirius adalah kejahatan paling serius, sesuatu yang paling mudah membangkitkan amarah tokoh penting ini. Segala hal lainnya sepele, dan tidak pantas membuang waktu serta tenaga seorang demigod. Karena itu, ketika topik berat dilewati dan beralih ke hal yang biasa, itu berarti ia mungkin akan mendapatkan akhir yang baik. Flight Ken tak bisa menahan senyum samar, dan segera mulai menceritakan. Aku pernah menyiksa satu keluarga sepanjang malam demi harta mereka, lalu membunuh dan meninggalkan mereka di hutan. Setelah itu, aku menggunakan dokumen palsu untuk memperoleh sejumlah besar kekayaan. Aku dengan sengaja menggoda banyak umat agar menuruti hasrat mereka, lalu menyaksikan kehampaan dan penyesalan mereka, perlahan membuka jalan agar mereka menjadi pupuk bagi Mother Tree of Desire. Aku pernah menipu banyak wanita agar mematuhi kodrat mereka, dengan dalih ditebus oleh roh-roh, sehingga aku bisa memiliki mereka. Aku menyiksa para penganut yang mencoba meninggalkan agama, memotong setiap bagian tubuh yang menonjol dari mereka. Ia menceritakan setiap dosa satu persatu, tanpa sedikit pun niat menyembunyikan kebenaran. Klien diliputi rasa tidak percaya. Ia tak pernah menyangka ada orang yang bisa sejahat ini. Saat Flight Ken semakin bersemangat menceritakan perbuatan masa lalunya, ia melihat Admiral Amirius berdiri tanpa ekspresi, berjalan mengitari meja, lalu berhenti tepat di depannya. Sang Admiral mengangkat telapak tangan kirinya. Sebuah mulut mengerikan muncul di tengah telapak tangan itu, memperlihatkan dua baris gigi ilusi berwarna putih pucat yang dingin dan menyeramkan. Tidak, tidak. Jeritan tajam penuh teror menggema di ruangan itu cukup lama, hingga akhirnya keheningan kembali berkuasa. Beberapa saat kemudian, klien membungkuk dan mengambil segumpal cahaya abu-abu keputihan, yang menyerupai otak yang menyusut. Itulah karakteristik Beyonder dari seorang lunatik. Sayangnya, Flight Ken telah digeledah sebelum dibawa ke sini. Ia tidak meninggalkan uang tunai atau barang apapun. Klien menjentikkan jarinya dan membakar sisa pakaian. Sambil memandangi bahu kirinya yang mulai pulih, ia duduk di belakang meja, dan tetap diam di tengah tarian api merah tua. Setelah semua jejak tak lagi terlihat, ia menarik tali yang sesuai, membuat lonceng di luar berbunyi. Luan melepaskan pembatas, dan masuk, secara refleks mengamati setiap sudut ruangan. Perintahkan para penjaga dan personel markas, untuk bekerja sama dengan polisi Orafi dalam membersihkan sekte naturisme. Akan lebih baik jika petunjuk dapat ditemukan, dan sejumlah anggota Rose School of Thought berhasil ditangkap. Perintah klien dengan sungguh-sungguh. Baik Yang Mulia, jawab Luan dengan hormat. Ia tidak menanyakan keberadaan Flight Ken, seolah-olah pemimpin sekte naturisme itu tidak pernah ada. Klien tidak terlalu mempedulikan penggerebekan di Pulau Orafi. Dengan alasan dirinya sedikit terluka, ia menolak seluruh jadwal yang tersisa untuk 2 hari berikutnya. Ini berarti ia tidak perlu khawatir, harus memancarkan kewibawaan seorang Beyonder, urutan tinggi dari jalur arbiter, setelah menggunakan jimat hukum ke-9. Menjelang tengah hari, Luan masuk setelah mengetuk pintu dan melapor, Yang Mulia, Tuan Aston belum meninggalkan pulau dengan kapal penumpang. Gubernur Jenderal baru, Ben Conrad, telah mengirim undangan untuk menghadiri jamuan makan malam yang ia adakan malam ini. Ben Conrad, orang yang menggantikan Aston sebagai Gubernur Jenderal. Dari yang kutahu, keluarga Viscount Conrad adalah pendukung setia keluarga kerajaan. Talim kemungkinan berkenalan dengan Pangeran Edesak saat menjadi guru berkuda putra bungsu Viscount Conrad. Klien mengangguk ringan,
tenggelam dalam emosi rumit milik Amirius Riffel. Ia terdiam beberapa detik sebelum berkata, "Sampaikan kepada Gubernur Jenderal Conrad bahwa tidak nyaman bagiku untuk menghadiri jamuan itu karena cedera yang kudapat dari serangan sekte naturisme. Sampaikan permohonan maafku kepadanya." "Baik Yang Mulia." Luan tidak berusaha membujuk dan dengan tenang meninggalkan ruangan. Seorang demigod jelas memiliki hak untuk bertindak sesuka hati. Selama ia tidak terlibat dalam intrik rahasia atau melakukan kesalahan besar, tidak mungkin ia disalahkan atas apapun yang ia lakukan. Ini karena faksi manapun pasti ingin menarik seorang demigod ke pihak mereka. Saat melihat punggung Luan menghilang di balik pintu, Klein menggelengkan kepala samar dan kembali duduk di belakang meja. Hari yang sunyi berlalu dengan cepat. Ketika hampir tengah malam, Klein yang sedang tidur di kamar tamu tiba-tiba terbangun dan duduk tegak. Persepsi spiritualnya memberitahunya bahwa seseorang telah memasuki rumah. Klein memusatkan pandangannya ke arah jendela dan melihat seorang pria paruh baya mengenakan jas berekor. Rambutnya hitam, matanya biru, dengan sudut bibir yang sedikit terkulai. Dia tidak lain adalah Admiral Amirius. Akhirnya dia kembali. Klein perlahan berdiri dan bertanya dengan waspada, "Barang apa yang Anda berikan padaku sebelumnya?" Ia takut Amirius yang ada di hadapannya ini juga seorang faceless yang menyamar. Admiral Amirius berdiri di sana dan menjawab dengan ekspresi tegas, "Jimat hukum ke-9. Tanpa menunggu Germain Sparrow berbicara lagi, ia melangkah maju 2 langkah dan bertanya dengan tenang, "Apakah terjadi sesuatu dalam beberapa hari terakhir?" Klein mengendalikan otot wajahnya dan berkata, "Sekretaris Anda melakukan kesalahan dan terluka." "Oh, apalagi?" Amirius mengangguk dengan ekspresi penuh pengekangan. Klein berusaha keras untuk tidak mengalihkan pandangannya saat menatap lurus ke arahnya dan berkata, "Adik Anda telah dicopot dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal baru telah mengambil alih. Nona Cynthia Anda bermutasi menjadi monster dan telah dimurnikan olehku. Sejumlah pengawal dan pelayan Anda terinfeksi sampai batas tertentu, dan saat ini sedang menjalani perawatan." Ekspresi Amirius perlahan berubah menjadi keterkejutan yang tak terkendali. Matanya bergerak sedikit, seolah-olah ia meragukan apakah dirinya telah kembali ke tempat yang salah. Itu baru 3 hari. Setelah sesaat keheningan membeku, Amirius dengan cepat mengendalikan ekspresinya. Dengan nada dalam dan penuh wibawa, ia berkata, "Jelaskan secara rinci." Klein tidak banyak menyembunyikan kebenaran. Ia memulai dari pertanyaan Aston Riffel, lalu menyebutkan peringatan dari sosok misterius di dalam mimpi, serta bagaimana ia diperingatkan agar tidak membuat pilihan yang menentang arus zaman. Setelah itu, ia menceritakan telegram mendadak tersebut, dan akhirnya membahas mutasi Cynthia. Ia menjelaskan secara terperinci situasinya, kesombongan sang sekretaris, bagaimana ia menanganinya, serta penyelidikan umum yang dilakukan setelahnya. Satu-satunya informasi yang ia simpan sendiri adalah bahwa tanggal 4 Februari merupakan hari pertama ia tiba di Pulau Orafi, beserta dugaan-dugaan lanjutan yang ia miliki. Tentu saja, ia juga sangat samar mengenai urusan pertempuran. Ia percaya bahwa Admiral Amirius cukup pengertian. Bagaimanapun juga, apa yang menjadi keahlian seorang Beyonder atau kemampuan unik yang ia miliki adalah salah satu rahasia terbesar mereka. Jika hal-hal itu terekspos atau dipahami orang lain, maka pihak lain akan memiliki kesempatan untuk menyusun penyergapan yang terarah, membuat sang Beyonder mungkin saja mati di tangan musuh dengan urutan yang lebih rendah. Di bawah Beyonder urutan tinggi, banyak Beyonder yang bisa sangat kuat, atau justru sangat lemah. Setelah Amirius mendengarkan penuturan itu dalam diam, ekspresinya tampak tak berubah di ruangan gelap. Namun, fakta bahwa ia tidak menyela cerita Klein mengisyaratkan sesuatu. Setelah beberapa detik hening, ia bertanya dengan suara berat, "Sosok misterius yang menyusup ke dalam mimpimu, menekankan takdir sebuah era serta arus zaman?" Ya, Klein sudah kembali ke penampilan Germain Sparrow. Ia sengaja tidak merinci bahwa sosok misterius itu tidak pernah menyebutkan rencana spesifik Aston Riffel. Amirius kembali terdiam. "Kau mempertahankan penampilanku di dalam mimpimu?" "Ya, itu rahasiaku."
Jawab klien singkat. Amirius mengangguk samar sambil mondar-mandir di area yang sempit, lalu kembali menatap Germain Sparrow. Tidak ada masalah dengan pilihan-pilihanmu. Mendengar ini, klien seolah menerima umpan balik paling akhir dan paling efektif. Sebagian besar ramuan di dalam dirinya pun tercerna karenanya. Di tengah suara berat yang menggema, Amirius memiringkan tubuhnya dan berkata tanpa sedikit pun emosi, "Awalnya, aku tidak berencana membuat kontrak dengan pemeran pengganti, dan justru ingin memberitahu Cynthia bahwa aku memiliki gejala kehilangan kendali, sehingga mustahil bagiku untuk melakukan hubungan fisik dengannya selama 5 hari. Namun, kemudian aku berubah pikiran karena alasan tertentu. Jika bukan karena pembatasan paksa dari kontrak sementara itu, bahkan jika aku mampu menahan godaan di masa-masa biasa, mungkin aku tak akan sanggup menahan hasrat yang membesar semalam. Tentu saja, jika Cynthia mengetahui pembatasan 5 hari itu sebelumnya, ia tidak akan terburu-buru mengonsumsi bubuk yang digiling dari kalung proliferasi. Itu akan mencegahnya merasakan Mother Tree of Desire dan berakhir bermutasi. Namun, dengan demikian, bola kini berada di pihak sekte naturisme. Mereka tetap bisa saja mencari alasan agar Cynthia mengonsumsinya. Masalah ini benar-benar ditujukan padaku. Apa sebenarnya yang diinginkan Mother Tree of Desire? Dan apa alasan yang membuat Admiral Amirius mengambil perubahan sepenting itu?" Klien tampak menangkap inti persoalan saat menatap profil samping Amirius. "Apa alasannya?" Amirius berkata datar, "Tak perlu kau ketahui." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, klien membenci jawaban semacam itu. Setelah berpikir sejenak, ia mengeluarkan liontin yang retak dan melemparkannya ke arah Amirius. "Ini kalung proliferasi yang berasal dari Mother Tree of Desire." Amirius mengangkat tangannya untuk menangkapnya, lalu menunduk melihatnya. "Kau boleh pergi. Temui Bild untuk menerima imbalanmu. Bukankah kau khawatir aku mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak kuketahui?" Benar juga. Tipu daya Aston telah terbongkar dan diketahui oleh musuh-musuh politiknya. Adapun Amirius, jelas ia tidak terlibat. Karena itu, tak masalah jika aku memahami apapun. Klien sempat membayangkan akan ada kontrak kerahasiaan jangka panjang, namun yang mengejutkannya, ia bisa pergi begitu saja. Menyadari bahwa Amirius tidak mengangkat masalah lain, ia menunjuk ke arahnya dan berkata, "Pakaian." Barulah Admiral Amirius mendongak, lalu dalam diam melepas pakaian formalnya yang terdiri dari kemeja dan jas ekor. Klien sebenarnya ingin meminta bayaran tambahan, karena bahaya yang berlebihan dan melampaui cakupan perjanjian awal. Namun, setelah diam-diam memastikan bahwa nasib Cynthia disebabkan olehnya, ia mengurungkan niat itu sambil merasa bersalah. Ia segera melepas jubah tidur yang nyaman, berganti mengenakan jas ekor, lalu di bawah arahan Amirius, ia melompat keluar jendela, dan diam-diam meninggalkan villa bertaman itu, sementara mata para pengawal dibuat bingung. Amirius mengenakan jubah tidur dan menggenggam kalung proliferasi sebelum berjalan ke jendela. Ia berdiri di sana dalam diam, menghadap bulan merah tua dan beberapa bintang di malam yang gelap. Ia berdiri tanpa ekspresi, bahkan tidak mengubah posturnya untuk waktu yang lama. Pak! Ia sedikit merilekskan kepalan tangannya, ketika tanduk badak yang telah diperkecil jatuh ke tanah dalam bentuk kepingan-kepingan pecah, sedikit demi sedikit, fragmen demi fragmen. Keesokan harinya saat tengah hari, klien yang telah tidur nyenyak sepanjang malam meninggalkan penginapan dan menaiki kereta menuju Sweet Lemon Bar. Ia pergi ke lantai 2 untuk menemui Bild Brando. "Sudah selesai?" tanya Bild dengan lega sekaligus terkejut. Klien mengangguk dan berkata, "Admiral Amirius telah kembali. Di mana sisa pembayarannya?" Bild memperlihatkan senyum yang tak bisa disembunyikan. Setelah menyuruh para pengawalnya pergi, ia sendiri membuka brankas dan mengeluarkan sisa 500 pound, serta sebuah manset biru. "Ini adalah item mistis yang dibuat dari kantong renang murloc yang kau berikan," Bild memperkenalkan. "Ia bisa memberikan sisik ilusi yang tersembunyi di bawah kulit, sehingga kau akan sesulit ikan untuk ditangkap. Ia juga membantu menahan tingkat kerusakan tertentu. Dengan ini, kau bisa menyelam setidaknya hingga 15 meter tanpa perlengkapan pelindung apapun. Kau bisa bergerak bebas di dalam air selama 10 menit. Tidak ada efek samping serius, hanya akan membuatmu mudah lelah di tempat panas atau kering."
Artinya manset ini tidak boleh digunakan bersama bros matahari. Klien mengulurkan tangannya untuk menerima uang dan item tersebut. Tidakkah kau takut akan ada masalah? Bill bercanda. Bisnismu ada di sini. Jawab klien tenang. Maksudnya jelas. Jika ada masalah, ia tidak takut orang yang bertanggung jawab akan menghilang. Senyum Bill membeku saat ia berkata, belum ada namanya, kau bisa memberinya satu. Manset Murloc. Klien malas membuang sel-sel otaknya. Nama yang bagus. Cukup membekas, kata Bill dengan senyum dipaksakan. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Artisan itu mengatakan bahwa ia bisa menanamkan ritual pemanggilan makhluk dunia roh ke bahan yang memiliki spiritualitas. Itu bisa bertahan maksimal 1,5 tahun, tetapi kau perlu memberikan informasi yang terperinci. Hehe, sesuai perjanjian kita, aku yang akan bertanggung jawab, jadi tak perlu khawatir. Baik, jadikan sebuah harmonika. Klien mengeluarkan pena dan kertas dari sakunya dan menuliskan ritual untuk memanggil utusan miliknya. Utusan? Ini cukup langka, sangat sulit bagi Beyonder yang bukan dari jalur Death untuk menemukan yang cocok. Bill menerima kertas itu dan memindainya sekilas. Jika utusan itu tak sengaja terpanggil selama proses produksi, 1 koin emas harus diberikan padanya. Apa yang terjadi jika tidak diberikan? Hehe, makhluk dunia roh memang selalu punya keanehan. Aku pernah melihat yang menyukai musik, dan juga yang berkeliaran di sekitar kotoran. Apa yang terjadi jika tidak diberikan? Mungkin Nyonya Rene Tiniker akan membawa kepalamu dan sang artisan kepadaku. Dia adalah makhluk yang memiliki sebuah kastel di dunia roh. Bahkan mungkin lebih kuat dariku. Ya, setidaknya dalam kondisi ketika aku tidak menggunakan Sigod Scepter. Klien mencibir dalam hati, lalu berkata dengan suara berat, item ketiga yang dijanjikan bisa ditunda ke masa depan. Baik, Bill tidak keberatan. Setelah itu, ia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Grumman, bagaimana caramu memperdaya Sekretaris Luan, Gubernur Jenderal Aston, dan Nona Cynthia, orang-orang yang secara khusus disebutkan oleh Admiral Amirius? Klien berusaha sekuat tenaga menahan otot wajahnya agar tidak berkedut. Ikuti informasinya dan pikirkan dengan seksama. Ia tidak memberikan penjelasan rinci, sebelum berdiri dan membungkuk sambil mengenakan topinya. Sudah waktunya aku pamit. Senang bekerja sama dengan Anda, jawab Bill sambil tersenyum. Setelah menyaksikan sosok Grumman Sparrow menghilang di balik pintu, ia menggelengkan kepala dan terkekeh, bergumam, petualang kuat dan gila ini sebenarnya aktor alami. Setelah makan siang, bawahannya mengirimkan surat kabar hari itu. Saat Bill mengisap cerutu dan membalik-balik halaman, ekspresinya tiba-tiba membeku. Tadi malam, Gubernur Jenderal baru, Ben Conrad, mengadakan jamuan. Gubernur Jenderal baru, Aston Riffle telah dicopot dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal. Bill mengambil setumpuk surat kabar lain dan menemukan informasi yang sama. Dengan koneksinya di Orafi, seharusnya ia sudah lama mendengar kabar tentang penggantian Gubernur Jenderal. Namun, pergantian ini terjadi terlalu mendadak. Kebanyakan orang baru mengetahui situasinya ketika Gubernur Jenderal baru itu secara resmi muncul. Tak lama kemudian, seorang rekan yang diam-diam melayani Admiral Amirius memasuki ruangan. Yang Mulia memerintahkan Anda untuk menyelidiki orang-orang di sekitar Anda yang merupakan penganut sekte naturisme dan menenggelamkan mereka semua ke laut. Rekan itu menyampaikan instruksi Amirius. Baik, Bill bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa sebenarnya yang terjadi? Sekte naturisme mengalami pukulan telak sejak kemarin. Yang Mulia mengalami percobaan pembunuhan dari sekte naturisme kemarin. Nona Cynthia tewas karenanya. Sekretaris Luan terluka, dan sang admiral kehilangan banyak pengawalnya. Jelas rekan itu singkat. Bill tertegun sejenak. Bukankah ini orang-orang yang Admiral Amirius sebutkan untuk diwaspadai saat berakting di hadapan mereka? Aku bahkan menekankannya secara khusus kepada Grumman Sparrow. Sekarang, Nona Cynthia sudah mati, Sekretaris Luan terluka, dan Aston Riffle dicopot dari jabatan Gubernur Jenderal. Ujung bibir Bill berkedut sementara ia memasang ekspresi kosong. County Eastchester, Kota Stone. Audrey mendengarkan kata-kata seorang bangsawan wanita dengan tenang.
sesekali menanggapi dan memberinya telinga untuk didengarkan. Menjelang akhir, bangsawan wanita itu memujinya dengan tulus. "Audrey, kau benar-benar seorang malaikat. Aku merasa jauh lebih lega setelah mengobrol denganmu." Pada saat ini, Audrey melihat pendeta wanita dari gereja Evernight masuk. Karena itu, ia bertukar basa-basi sebelum berjalan menghampiri dengan senyum. Pendeta wanita ini tampak biasa saja, karena ia hanya memberikan khotbah tingkat rendah. Namun, sebenarnya ia adalah anggota rahasia dari alkemis psikologi. "Audrey, formula ramuan itu sudah ada di tanganku. Namun, kau perlu memberikan kontribusi yang cukup untuk mendapatkannya," bisik pendeta wanita itu saat tak ada yang memperhatikan. Mata Audrey bergerak sedikit saat ia berkata, "Itu tidak akan menjadi masalah. Namun, Nyonya Smain, bisakah Anda memberitahu namanya?" Pendeta wanita itu melihat ke sekeliling, sebelum berkata dengan suara rendah, "Hipnotis."